Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memperkenalkan nama saya Ahmad Mahin dengan NIM 6424240. Di sini saya akan mempresentasikan tentang merek air minum Kaleo. Analisis merek air minum Kaleo, strategi dan posisi di pasar MDK Indonesia. Strategi Kaleo di pasar air minum dalam kemasan Indonesia berfokus pada diferensiasi sebagai air murni melalui teknologi penyaringan canggih, ekspansi distribusi dan pabrik, serta inovasi produk seperti galon bertangkai. Berbeda dengan pesaing yang agresif dalam pemasaran, Kaleo lebih menekankan pada pertumbuhan organik melalui perluasan jaringan dan efisiensi produk untuk menstabilitaskan posisi dan profitabilitasnya. Next. Nah, di sini ada pengenalan merek Kaleo dan kompetitor utama. Kaleo merek berbasis aksesibilitas. Kaleo diproduksi oleh PT Sariguna Primatirta dan didirikan pada tahun 2004, menjadikannya merek yang lebih lama di pasar dibandingkan pesaing utama kedua. Merek ini dikenal karena strateginya dan yang fokus pada segmen pasar menengah ke bawah dengan penawaran harga yang kompetitif. Yang ketiga yaitu Kaleo menargetkan konsumen yang mencari alternatif MDK berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau tanpa mengorbankan aspek kesehatan. Industri MDK Indonesia bernilai Rp 152 triliun pada tahun 2022 dan diproyeksikan tumbuh pesat hingga 26,5% dalam 5 tahun ke depan, menunjukkan potensi pasar yang sangat besar bagi semua pemain. Di sini kompetitor yaitu Aqua, Mineral dan posisi Kaleo. Aqua memimpin pasar yang dominan sekitar 46,7%. Bangsa pasar dikenal dengan citra premium, loyalitas konsumen yang tinggi dan jaringan distribusi yang mapan. Yang kedua yaitu Le Mineral, pesaing baru yang agresif sejak tahun 2015. Diferensiasi utama mulai rasa air yang diklaim lebih manis alami karena kandungan mineral dan kemasan botol yang khas. Yang ketiga itu posisi Kaleo bertanggung sebagai selenger yang memanfaatkan celah harga dan isu kesehatan kemasan BPA free untuk merebut bangsa pasar khususnya di segmen ekonomis. Next. Keunggulan produk Kaleo. Keunggulan Kaleo tidak hanya terletak pada harga tetapi juga pada komitmen terhadap keamanan konsumen dan keberlanjutan lingkungan, terutama dalam aspek kemasan. Fokus pada kesehatan kemasan telah menjadi daya tarik Kaleo untuk konsumen yang semakin sadar akan dampak bahan kimia pada kesehatan jangka panjang. Segmen harga ekonomis, Kaleo menawarkan harga jual yang lebih rendah dibandingkan pesaing utama. Strategi harga ini memungkinkan penetrasi pasar yang cepat, khususnya di di daerah-daerah dengan sensitivitas harga tinggi. Hal ini menempatkan Kaleo sebagai pilihan utama bagi konsumen yang berorientasi nilai volume driver konsumen. Yang kedua yaitu varian produk lengkap, menyediakan format kemasan yang sangat beragam mulai dari galon, botol berbagai ukuran hingga gelas, Fleksibilitas ini memastikan Kaleo dapat memenuhi kebutuhan konsumsi harian rumah tangga, acara besar hingga kebutuhan individu. Yang ketiga yaitu kemasan ramah lingkungan dan BPA free. Ini adalah kunci Kaleo. Kaleo menggunakan kemasan plastik bebas BPA dan 100% daur ulang. Ini memberikan keunggulan kesehatan yang signifikan terutama dibandingkan galon polikarbonat
Aqua yang sering dikritik karena potensi resiko BPA. Di sini ada analisis ceruk pasar Kaleo, penetapan sasaran dan distribusi. Kaleo dapat cermat mengidentifikasikan dan menargetkan ceruk pasar yang terpinggirkan oleh merek-merek premium. Ceruk pasar Kaleo didirikan oleh satu, konsumen harga sensitif, yang kedua yaitu kemudahan distribusi, yang ketiga yaitu pemanfaatan kebutuhan komunitas. Next, di sini ada diferensiasi produk Kaleo, agen murni dan keamanan. Diferensiasi Kaleo berakar pada dua pilar utama, kandungan air dan kemasan. Ini membedakannya secara substansial dari Aqua dan mineral alami. Strategi diferensiasi ini memungkinkan Kaleo untuk menawarkan nilai lebih kepada konsumen tanpa perlu bersaing secara langsung dalam air mineral paling alami seperti mineral fungsional, keamanan dan harga. Nah, di sini ada kandungan oksigen murni. Kaleo memasarkan dirinya dengan klaim kandungan oksigen murni seimbang. Nilai jual unik ini berfokus pada aspek penyegaran dan potensi manfaat kesehatan. Meskipun kontroversi ilmiah seputar efektivitas air oksigen ini menjadi narasi pemasaran yang membedakan. Lanjut, keamanan kemasan BPA free. Fokus Kaleo plastik bebas BPA dan 100% daur ulang adalah respon langsung terhadap tren kesehatan global. Ini merupakan keunggulan kompetitif moral dan kesehatan yang kuat terhadap galon polikarbonat isi ulang yang masih digunakan oleh pesaing utama. Yang ketiga itu desain kemasan fungsional. Kemasan Kaleo dirancang agar ramah pengguna dan variatif, memastikan setiap format kemasan melayani tujuan spesifik, dari galon yang ringan dan mudah diangkat hingga botol kecil untuk aktivitas sehari-hari. Oke, next. Strategi promosi Kaleo. Strategi promosi Kaleo dirancang untuk memaksimalkan penetrasi pasar dan membangun kesadaran melalui kanal digital dan distribusi fisik yang efisien. 1. Penetrasi marketplace dan bundling. Yang kedua yaitu aktivitasi digital dan edukasi. Yang ketiga yaitu pemasaran komunitas lokal. Promosi Kaleo menekankan strategi antara kanal distribusi modern, e-commerce dan tradisional untuk memastikan jangkauan yang optimal dan biaya pemasaran yang efisien. Oke, lanjut. Nah, di sini ada analisis bauran merek. Analisis bauran merek ini ada 4, yaitu produk, price, place, dan promosi. Menunjukkan konsistensi strategi Kaleo dalam menargetkan ceruk pasar yang spesifik dengan proposisi nilai yang jelas. Produk yang pertama yaitu produk air mineral dengan tambahan oksigen murni, varian kemasan lengkap seperti gelas, botol, galon. Keunggulan utama 100% daur ulang dan bebas BPA, menawarkan pilihan yang lebih tepat. Yang kedua yaitu tempat. Jaringan distribusi luas dan mendalam, sangat kuat di kanal tradisional, di warung atau grosir, dan diperluas melalui penjualan online di marketplace resmi. Aksesibilitas tinggi adalah kunci utama. Yang ketiga yaitu harga, sangat kompetitif dan ekonomis. Posisi harga yang lebih rendah dan pemimpin pasar memungkinkan kalian menarik konsumen yang sensitif terhadap anggaran. Yang keempat yaitu promosi, fokus pada edukasi produk manfaat oksigen dan BPA free, digital marketing yang efisien, dan penjualan grosir ke komunitas untuk penetrasi cepat. Next.
Nah, di sini ada tantangan dan peluang Kaleo di pasar MDK Indonesia, yaitu yang pertama itu ada tantangan utama, yang kedua itu peluang emas. Di mana ada tantangan utama yaitu dominasi merek raksasa, terus ada resepsi kualitas premium. Yang ketiga yaitu infrastruktur distribusi. Nah, kalau di peluang emas yaitu ada pertumbuhan pasar MDK, terus kesadaran kemasan kesehatan, lalu ke segmen menengah ke bawah. Nah, segmen menengah ke bawah itu kelompok ekonomis menengah ke bawah adalah populasi terbesar Indonesia. Fokus Kaleo pada segmen ini dengan harga yang lebih menjamin basis pelanggan yang masif. Oke, saya ada kesimpulan rekomendasi strategis untuk Kaleo. Kaleo telah berhasil memposisikan dirinya sebagai merek yang berorientasi nilai, value oriented, dan komitmen pada kesehatan BPA free di pasar yang didominasi oleh merek premium. Dengan mengimplementasikan ini, kalau dapat terus memperkuat posisi pasarnya, menantang dominasi pemain besar, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di industri MDK Indonesia. Perkuat oksigen, terkuat edukasi dan manfaatnya, diferensiasi oksigen murni untuk meningkatkan persepsi nilai, bukan hanya harga. Narasi kesehatan harus dikedepankan. Yang kedua yaitu optimalisasi digital dan UMKM. Gunakan data digital untuk memahami konsumen, harga sensitif, perkuat kemitraan dengan UMKM dan komunitas untuk memperdalam penetrasi distribusi. Yang ketiga yaitu konsistensi bauran merek. Pastikan setiap elemen bauran merek, produk, harga, promosi, distribusi konsisten dalam menyampaikan pesan inti: air berkualitas, harga terjangkau, dan aman bagi kesehatan. Nah, di sini ada referensinya dari penjelasan merek air minum Kaleo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.